Berarti kalau yang nilainya kecil masih dikasih kesempatan untuk remedial kata Pak Iya, Adi, gitu. ujian lagi gitu, ujian lagi. Iya, ujian Tapi lagi. maksimum nilainya C gitu. Mmm. Tapi kalau Gitu, yang remedial tetap nggak akan bisa A atau B, karena ya, remedial namanya, yang D paling mentok di C, itu. C ya, Ya. betul. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Atau udah pada deg-degan ini, Pak? Karena judulnya. Ada pertanyaan dulu? Udah aman ya? Aman semuanya? Aman? Udah? Iya? Oke. Kita lanjut ya. Pengen perkenalan dulu aja ini tentang ini pengantar dulu ya, Pak, kalau ini. Ya, silakan Bu, lanjut. Ya, jadi ini nah, ini ada, pengantar dulu aja untuk matematika diskrit. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, apa itu matematika diskrit? Nah, ini matematika diskrit itu apa? Jadi apa sih yang dimaksud kata diskrit ya? Jadi kalau misalnya objek itu disebut diskrit, itu kalau misalnya terdiri dari elemen yang terpisah atau secara individual, atau elemen-elemennya tidak bersambungan, unconnected ya. Contohnya misalnya himpunan bilangan bulat, itu, disebut dengan integer. Terus lawan kata diskrit itu apa? Continue atau, terus-menerus ya. Contohnya apa? Himpunan bilangan real. Ini cuman secara kata aja, apa sih diskrit itu. Jadi kita nanti tentang ini belajarnya. Nah, lalu ini ada diskrit versus continue, ini di next aja. Nah, matematika diskrit itu, cabang matematika yang mengkaji objek terpisah secara individual. Jadi nanti kita ngebahas tentang yang tadi itu, himpunan, relasi, kombinatorika, graf, pohon, itu makanya kita masukin ke dalam RPS. Nah, yang nggak belajar di matematika diskrit itu ada limit, diferensial, integral, fungsi transenden. Itu mungkin di matematika ini, yang Ya, continuous di monoton. kalkulus kan, di Iya. kalkulus variabel tunggal dan nyata. Nah, itu dia, di kalkulus variabel tunggal dan jama. Berarti ketemu lagi sama Bapak ya di mata kuliah itu? Sepertinya begitu. Iya, se ini ya di semester ini juga. Nah, Ya, itu betul juga. berarti iya, berarti bedanya udah tahu ya. Jadi antara diskrit dan matematika, continuous. Oke. Terus, biasanya dipakai apa? Jadi kalau misalnya kita tahu matematika diskrit itu biasanya dipakai di pemrograman. Jadi di komputer itu, eee nangkap gambar secara analog ya, itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk diskrit. Jadi seperti ini. Nah, berupa kumpulan apa? Kumpulan piksel. Jadi makanya kalau misalnya kita lihat gambar, berapa piksel sih? Semakin pikselnya semakin besar berarti semakin jelas ya. Itu namanya elemen diskrit dari sebuah gambar, itu. Terus, untuk ini topik bahasan yang secara, tadi dalam satu semester, ini bisa tentatif aja. Nah, ini ada logika, ada teori himpunan, kita akan belajar relasi dan fungsi, terus induksi matematika, ini teori bilangan, terus kombinatorika. Nah, yang ini kombinatorika, permutasi, kombinasi, itu sebenarnya udah tahu. Terus rekursi, nanti ada teori graf. Teori graf itu biasanya traveling salesman problem. Jadi gimana caranya buat cari, jalan yang paling tercepat buat menuju itu. Tapi nanti ya, nggak usah dipikirin sekarang. Terus pohon, terus ada aljabar boolean. Nah, ini aljabar boolean ini ada rangkaian digital sama rangkaian saklar. Nanti belajarnya di sini juga untuk aplikasinya. Nah, sekarang kita akan belajar di pertemuan pertama itu tentang logikanya dulu. Logika proposisi. Ada, and, ada or. Mungkin kalau yang dari SMK juga sebagian udah, yang dari SMA juga kalau misalnya belajar elektronika sepertinya ada, untuk aljabar boolean ada ya. Terus, ini beberapa persoalan yang biasanya diselesaikan oleh matematika diskrit. Kayak kemungkinan ya, berapa kemungkinan jumlah password yang dibuat dari 26 huruf alfabet dan matematika diskrit. Terus bagaimana rangkaian logika untuk membuat kenapa kita harus belajar matematika ya, argumen matematika atau pernyataan, matematika dan mampu membuat argumennya. Contohnya, misalnya jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Nah, akibatnya untuk sembarang graf G banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Ini nanti kita belajar pernyataan. Nanti pada saat
sekarang hari ini kita bahas. Lalu yang kedua, mempelajari fakta-fakta matematika dan cara menerapkannya. Tadi ada Chinese, biasanya traveling salesman problem atau Chinese reminder problem, bahasanya lain-lain. Terus ini untuk mencari, mana yang paling, jadi jalan mana kira-kira kalau misalnya logika, jalan mana sih yang paling cepat gitu kalau misalnya menuju satu dari tujuan, misalnya dari Sarijadi ke UPI gitu. Nah itu jalan mana yang paling cepat nanti kita belajar di situ, di sini. Terus, nah yang ketiga itu matematika diskrit memberikan landasan matematis untuk mata kuliah lain ya nah ini jadi ini sebagai dasar kayak algoritma untuk mata kuliah lain, struktur data, terus data jaringan juga komputer, keamanan komputer, sistem operasi dan banyak lagi. Jadi matematika diskrit itu adalah matematika hasil konsentrasi baru ini untuk yang nanti 2024 itu komputer dan apa, Pak? Pemrograman? Elektronika dan komputer. Oh, elektronika dan komputer. Jadi matematika diskrit ini memang, buat arahnya ke konsentrasi, ini ya matematikanya beda. Nah, te lalu oke, nah ini logika berhubungannya nanti dengan, sistem digital juga, ini logika. Terus pada saat kombinatorial kita belajar tentang permutasi kombinasi, terus pada, struktur diskrit itu seperti himpunan, relasi, graf pohon, terus sama finite state machine. Terus berpikir secara algoritmik, yang namanya orang itu, apa, kalau orang pemrograman harus berpikir secara algoritmik ya. Jadi mana sih yang paling tercepat gitu, mana sih yang bisa menyelesaikan itu. Ini jadi aplikasinya itu biasanya dipakai untuk persoalan problem solving skill. Tadi ya, lanjutannya kemana aja sih? Ya ini ke probabilitas dan statistik, itu materinya kombinatorika, terus ke basis data itu relasi dan fungsi, terus teori bahasa dan otomata itu di himpunan dan graf. Ada Barbolian juga. Jadi semuanya, matematika diskrit adalah, eee harus ini, jadi yang mata-mata kuliah yang lainnya itu nggak akan paham karena di sini, basic-nya ya, di sini basic-nya, itu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang ini? Atau aman semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Kalau ada yang silakan. mau bertanya langsung aja, "Oh ada Nanda." Kenapa? Iya, Disampaikan lihatnya atau kita harus mencatatnya? Bapak gimana? Coba cari dulu ada itu. Banyak. Ya, Iya, kalau misalnya yang lengkap tadi itu sebetulnya ini. cuman pengantar aja ya, jadi nggak perlu di-share heeh, itu cuman pengantar aja, jadi kalian tuh tahu arahnya tuh ke mana gitu, basic-nya ini. Jadi makanya harus menguasai. Jadi kalau misalnya nanti pada saat yang disampaikan boleh di catatan sendiri aja, kayaknya lebih enak catatan sendiri ya? Mhm, Ya. gitu. Tadi kan banyak yang buku-buku yang lain juga, terus itu bisa cari sendiri sih untuk belajar mandirinya, gitu. Serowo sepertinya memang Oke, banyak, karena Pak Rinaldi di bidang apa, di bidang informatika jadi arahnya, tapi sebetulnya di elektro juga gitu kan ya, di elektro juga banyak gitu ya, aplikasinya gitu. Jadi jangan apa, semata-mata ini untuk mata kuliah apa, informatika ya, nanti di telekomunikasi juga dipakai itu kan misalkan ya, karena kadang juga ada apa, ya terkait dengan sistem keamanan data dan segala macamnya itu, memerlukan konsep ini ya. Mangga, Bu Desi. iya. Ya, jadi bukan cuma orang informatika, tapi di elektro juga belajar. Jadi nanti ada namanya mata kuliah desain sistem digital, itu juga belajar tentang logikanya. Terus juga ada di praktikumnya, praktikum sistem digital dan mikrokontroler, itu juga belajar logikanya juga, gitu. Betul. Jadi bukan cuma informatika, karena sekarang juga di elektro ada sistem Iya tertanam betul. dan IoT juga ya. Jadi kan kita pakai logika juga di situ. Nah, jadi banyak ya berhubungan.
Sebenarnya sih ya elektro sama informatika sekarang karena ada Internet of Things itu ya saling Saling berhubungan ya, berkait Pak, ya, ya? zaman sekarang udah sangat-sangat dekat gitu. Iya, udah sangat beririsan gitu. Jadi bukan cuma informatika aja. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk pertemuan pertama, pemanasan aja dulu ya, Pak, ya? Oh iya ada lagi, Rif Rif, Bapak izin bertanya, untuk mata kuliah kalkulus TS1 kan kebagian hari esok ya Bapak. Nah kebetulan hari esok itu tanggal merah, jadi bagaimana ya Pak? Ada hari pengganti atau bagaimana? Terima kasih. Hari Jumat ya? Ya udah nanti diganti lah minggu depan. Jadi kita mulainya minggu depan. Baik, terima kasih Bapak. iya. Lebih baik diganti aja sih Rif, offline ya Bapak ya, daripada Zoom. Offline ya. Heeh. Terus Dimas, Mas Dimas. Oke Pak, sama Bu, saya izin bertanya tentang yang tadi. Kan kata Ibu itu kita di kelas nggak boleh pegang HP ya. Nah, nanti kalau ada dosen gitu ngejelasin pakai baik PPT atau dijelasin secara manual itu bisa kita foto nggak atau lebih baik dicatat saja? Terima kasih. Oh iya, ngikut ngikut sama Bapak Paip sih, Pak, ngikut. Ya nggak usah dicatat sih. Ya catat langsung terus saja. Supaya bisa ini ya, mendengar sambil mencatat karena itu. Karena seringkali nanti terganggu kedengaran ini. Jadi HP-nya nggak Iya, dipakai kecuali urgent saja. Catat yang bisa dicatat, catat. Selebihnya bisa nyari. iya. Jadi kalau misalnya kita nyatet sambil itu kan setidaknya baca dulu ya. Terus kalau catatan sendiri itu lebih enak aja dilihatnya. Kalau di foto belum tentu dibaca lagi gitu sih kalau pengalaman. Ya cukup Gitu, foto gitu. aja. Foto simpen filenya nanti dibaca-baca lagi pada saat mau ujian gitu kan. Heeh. Tulisan sendiri lebih enak dilihat daripada foto. Oke, ada lagi yang lain? Aman? Oke. Sekarang bisa disiapin aja catatannya. Jadi catatannya mau itu apa, tulisannya ini buat masuk pertemuan pertama aja langsung ya, Pak, ya? Kemarin yang kemarin. Minggu ya. Mhm. Oke, ini, jadi pertemuan pertama ini tadi kan kita tentang logika matematika ya. Nah, ini logika matematika atau logika proposisi. Nah, apa itu logika proposisi? Jadi, logika proposisi itu berisi pernyataan-pernyataan tunggal atau majemuk. Kalau pernyataan itu apa? Nah, pernyataan itu adalah kalimat deklarasi yang dinyatakan dengan huruf-huruf kecil. Nah, pernyataan itu bisa dua ya. Ada pernyataan itu benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Nanti kita lihat maksudnya apa. Ini contoh pernyataan. Jadi tadi logika proposisi adalah yang ini bisa dicatat aja logika proposisi itu logika yang berisi pernyataan-pernyataan tunggal atau majemuk. Ini dia sih kalau misalnya kecepatan, di itu ya, Pak, ya, kasih tahu aja. Biasanya suka cepet tuh. Oke, nah ini contoh pernyataannya. Jadi contoh yang pertama misalnya, bilangan biner digunakan dalam, sistem digital. Terus yang kedua, sistem analog lebih akurat daripada sistem digital. Yang ketiga, itu Pentium 4 lebih bagus kinerjanya dan lebih mahal harganya daripada Pentium 3. Nah, kalimat yang tidak termasuk pernyataan itu biasanya adalah kalimat perintah yang berupa perintah, pertanyaan, keheranan, harapan, dengan kalimat yang ada walaupun gitu, titik titik titik, itu tidak termasuk kalimat, pernyataan. Jadi kita tahu ya kalau misalnya itu pernyataan itu seperti apa.
Nah, yang ini kali ini contoh pernyataan. Ini ada namanya pernyataan majemuk. Nah, di pernyataan majemuk kita tahu yang pertama, nah ini yang pertama yang harus ditulis tadi ada logika proposisi, berarti adalah logika yang berisi pernyataan-pernyataan baik tunggal atau majemuk. Lalu pernyataan majemuk ini yang pertama ada namanya negasi. Negasi itu adalah pernyataan yang meniadakan pernyataan yang ada. Biasanya negasi dituliskan dengan kata salah, bukan, atau tidak. Biasanya di situ. Jadi adalah salah bahwa atau dengan menyisipkan kata tidak atau dengan bukan. Contohnya, kita punya pernyataan dengan notasi P di situ. P sama dengan keyboard merupakan output device. Nah, oke. Nah, bukan P atau negasi P, jadi ini adalah simbol negasi ya. Ini simbol negasi P adalah salah bahwa keyboard merupakan output device atau kita juga bisa buat kalimatnya atau pernyataannya keyboard bukan merupakan output device atau enggak eh keyboard output adalah adalah salah bahwa keyboard merupakan output device. Intinya negasi itu adalah lawannya ya. Jadi kalau misalnya benar, lawannya salah. Nah, ini negasi namanya. Notasinya bentuknya seperti ini. Notasinya bentuknya seperti ini. Oke, next. Ini ada tabel kebenaran negasi dan pernyataan konjungsinya. Jadi kebenaran sebuah negasi adalah lawannya dari kebenaran pernyataannya. Kita lihat kalau misalnya ada pernyataannya benar, ini biasanya positif di sini bisa ditulis benar atau B aja, atau biasanya lagi ditulis 1 atau positif yang di situ ya. Ini 1. Biasanya angka 1. Kalau misalnya di biner berarti 1 atau 0 ya. Jadi kalau misalnya ini P-nya 1 berarti negasi P-nya 0. Terus kalau misalnya di eee, ininya 0, P-nya 0, ininya 1. Nah itu sama aja. Nah itu. Jadi kalian bisa tulis tadi notasi-notasi negasinya, lalu tabel kebenarannya bentuknya seperti ini. Jadi lawannya ya. Nah, lalu ada namanya konjungsi. Konjungsi itu adalah pernyataan gabungan dari 2 pernyataan dengan kata hubung dan. Jadi kita baca yang seperti ini tuh dan, P dan Q atau kita tulis ini PQ. Biasanya ini kayak ada titik, itu perkalian. Jadi dan itu perkalian atau P dikali Q. Ini notasinya. Jadi untuk konjungsi ini notasinya. Nah, ini notasinya. Kata hubungnya kalau bentuk pernyataan biasanya ada kata hubung dan. Jadi tadi ada negasi yang pertama, yang kedua konjungsi. Kalau mau kecepatan mau ditulis, kasih tahu ya. Terus selanjutnya, nah ini contoh konjungsi, ini contoh pernyataan konjungsi. Contohnya misalnya kita punya pernyataan P, notasi P di sana, sistem analog adalah suatu sistem di mana tanda fisik atau kuantitas dapat berbeda-beda secara terus-menerus melebihi. Nah, ini adalah pernyataan yang benar. Jadi kita tahu secara teori bahwa sistem analog ini tuh suatu sistem di mana ini, nah ini pernyataannya benar. Lalu key-nya, misalnya sistem digital adalah suatu sistem di mana tanda hanya dapat mengaksesikan nilai yang berlainan. Ini juga pernyataannya benar. Nah, ada lagi pernyataan yang R. Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital. Nah, ini pernyataan yang salah. Lalu kalau misalnya kita cari, berarti ini tadi P konjungsi ki atau P dan ki adalah konjungsi yang benar. Ada yang tahu nggak ini kenapa disebut P dan ki benar? Kita lihatnya bisa dari mana? Dari tabel kebenaran. Nanda mau nanya ini atau enggak Nanda? Enggak? Mungkin mau jawab. Oh, kepencet.
Ya, atau enggak yang mau jawab ya, Pak, ya, biarin itu gimana, kenapa P dan Q benar, kenapa Q dan R salah? Ada yang mau Boleh jawab? dong. Iya, siapa? Anda silakan. Mhm. Itu karena dua premis tersebut menyatakan hal yang benar dan sama. Oh, oh, benar-benar yang mana yang jawab yang mana, P dan Q? Itu Q sekalian dan aja Q. dengan Q dan R gimana? Q dan R, kenapa Oke, salah? karena beringkaran Q-nya itu benar, sedangkan R-nya itu kebalikan dari Q. Salah. Salah? Heeh. Oke, kalau tadi kan tabel kebenarannya belum ada ya untuk yang konjungsi ya? Ini ya? Ini dulu, entar. Nah, nah ini ya. Oke, sekarang kita lihat ya jawabannya itu benar ya. Kenapa alasannya benar? Karena kita lihat kalau tabel kebenarannya. Ini ada tabel kebenarannya. Jadi kalau misalnya tadi ada 2 pernyataan yang benar ya, tadi ya P dan Q ya, Nanda. Nah, berarti P dan Q-nya itu benar ya, ini. Tapi kalau ada salah satu yang salah, yang ini, benar dan salah, berarti P dan Q-nya adalah salah. Nah itu. Kalau enggak, kita tahu tadi P dan Q itu dikali. Ini 1 dikali 1, 1. 1 dikali 0, 0. Itu ya? Terus 0 dikali 1, 1. 0 dikali 0, 0. Nah, jadi jawabannya itu, ini. Jadi kalau misalnya pada saat nemu yang sama, positif-positif itu positif, positif negatif itu negatif, negatif positif itu negatif, negatif negatif itu negatif. Nah, ini yang kalau ditulisnya. Kalian tulis aja dulu tabel kebenarannya. Yang ini tabel kebenaran konjungsi, yang ini tabel kebenaran disjungsi. Nah, sekalian ini kalau disjungsi itu pernyataan gabungan dari 2 pernyataan dengan kata hubung atau. Jadi kalau misalnya itu notasinya seperti ini. Jadi ataunya seperti huruf V ya, atau P ditambah Q. Jadi kalau nulisnya P atau Q dengan huruf V atau ditambah ini artinya disjungsi. Tabel kebenarannya kita lihat kalau misalnya ditambah berarti 1 ditambah 1, 1 ya? Nah, 1 ditambah 1, 1. Tahu dari mana? Nah, 1 ditambah 1, 1. Yaitu kalau misalnya dalam matematika itu, cuma 0 dan 1 kan. Nah, terus plus ditambah ini 1 ditambah 0, 1. Terus 0 ditambah 1, 1. Nah, ini 0 ditambah 0, 0 ya. Udah gitu. Ada pertanyaan nggak? Bisa dicatat aja tadi. Jadi ada negasi, ada konjungsi, ada disjungsi. Ada pertanyaan atau aman? Kalau aman nggak? Tanya. Ini. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ini contoh disjungsi. Jadi kalau misalnya contoh disjungsi, keyboard adalah input device. Input device, keyboard bisa input teks ya, berarti benar. Terus hard disk adalah alat penentu kecepatan komputer, itu salah ya. Terus prosesor adalah otak dari komputer, itu benar. Berarti kita lihat pernyataan P-nya benar, Q-nya salah, berarti ini benar. Ini plus, itunya, ini minus, ini plus. Ini plus. Oke. Berarti kalau misalnya pada saat disjungsi, berarti P atau Q adalah benar. Berarti kita lihat plus minus ketemu. Berarti plus minus, berarti 1 ditambah 0, berarti 1, benar ya? Nah, ini benar. Jadi plus. Terus P atau R, berarti yang ini 1 ditambah 1, berarti 1, berarti benar. Kalau misalnya nggak yakin di mana, ini lihat lagi si tabel kebenarannya. Jadi kalau misalnya plus ketemu itu plus, kalau plus ketemu minus itu plus. Nah itu. Next. Next lagi, kalau ada pertanyaan nanti tinggal angkat tangan aja dulu ya. Oke. Oke, next. Sekarang ada join denial atau NOR, atau kita kenal dengan kata not or. Berarti not or, berarti not itu kayak negasinya, terus or-nya itu dari atau itu yang tadi disjungsi. Jadi
join denial atau not or atau nor itu adalah pernyataan gabungan yang dihasilkan dari menegasikan disjungsi. Ini notasinya ya. Notasinya itu ada tanda panah ke bawah atau kita tulisnya negasi dalam kurung disjungsi. Negasinya dalam kurung disjungsi. Sekarang kita lihat si ini tabel kebenarannya. Jadi kalau misalnya ada pernyataan tadi, kita ini kalau yang ini tabel kebenaran disjungsi dulu, tulis semua sini, kita copy aja. Nah, terus kita buat jadi not or, berarti kan dinegasiin. Negasi itu berarti lawannya. Tinggal ini aja. Plus berarti minus, plus berarti minus, plus berarti minus, minus berarti plus. Atau kebalikannya misalnya benar, salah, benar, salah, benar, salah, salah, benar. Ini kebalikannya aja. Jadi kita tinggal menegasikan atau lawannya dari or tadi. Itu buat nor atau join denial not or. Nah, ini tadi buat apa? Buat nanti di aplikasi aljabar boolean ya, di rangkaian logika yang nanti di pertemuan selanjutnya. Ini masih awal aja. Kalau ada yang ketinggalan Bu, saya mau catat juga itu boleh ya. Jadi karena kan ini nggak dibagiin ini slide-nya, jadi kalian kasih tahu aja. Kalau Bu saya masih nulis gitu. Oke, terus not N. Nah, not N atau none. Jadi kalau tadi ada not or, nah ini ada not N. Not N itu pernyataan gabungan yang dihasilkan dari menegasikan konjungsi. Jadi lawannya dari konjungsi. Setelah kita nemu konjungsi, nah ini tandanya kalau tadi ke bawah, kalau ini ke atas ya tanda panahnya. Nah ini menegasikan konjungsi atau dan tadi, P dan Q di sini. Berarti ini hasilnya ini plus plus plus, nah yang lainnya negatif. Kalau misalnya dinegasiin di lawannya berarti tinggal ini aja dari sini, plus itu lawannya minus, terus minus lawannya plus, nah itu dan selanjutnya. Itu. Masih aman? Atau mau ditulis dulu apa gimana? Boleh ditulis dulu, Bu. Dari mana? Dari mana ditulisnya? Atau udah dari sini? Sini aja dulu, Mak. Oh iya. Oke. Belum ada yang susah ya? Belum ada yang susah. Jadi ditulis dulu aja. Yang harus dihafal itu kalau misalnya tadi yang harus dihafal sebenarnya tadi kalau dari sini yang N-nya itu adalah perkalian, untuk yang OR-nya itu tambah. Itu dulu aja. Nah, nanti baru kalau misalnya join denial sama not N-nya itu bisa dari negasi dari konjungsi dan disjungsi. Oke, bisa kita lanjut? Lanjut ya? Sip.
Aduh, Oh, belum? Belum? belum. Oke. Lanjut ya? Bisa dilanjut? Oke. Terus selanjutnya, nah ini ada lagi, ada exclusive or atau XOR. Nah, XOR itu adalah pernyataan gabungan di mana salah satu P atau key, tidak keduanya adalah benar. Nanti kalian lihat lagi ya, tadi, kalau misalnya negasi itu bukan atau salah, terus kalau misalnya tadi ketemu simbol itu yang seperti huruf A itu dan, terus seperti V itu atau, terus berarti kalau ketemu yang seperti kancing kayak gini, P terus plus di dalam bulat itu adalah tidak keduanya atau salah satu adalah benar. Nah, ini tidak keduanya atau salah satu adalah benar. Exclusive or, misalnya kita ketemu, ini P-nya itu pernyataannya benar, Q-nya benar. Berarti tidak keduanya adalah benar. Salah satu. Tadi ini pernyataan gabungan di mana salah satu P atau Q atau tidak keduanya adalah benar. Berarti pada saat sama, kayak gini, kayak kalau kita punya pendapat yang sama, jadi misalnya Aisyah sama, eee, pendapatnya dengan Arif sama, berarti itu tuh, exclusive or-nya salah berarti. Jadi benar benar, salah. Malahan ini tuh harus beda, harus kalau sama, oh anggapannya kayak ini kali ya, kayak kalau misalnya apa, cewek sama cewek nggak boleh kan? Nah, salah gitu ya, cowok sama cowok nggak boleh ya. Nah itu. Tapi kalau misalnya cewek sama cowok atau cowok sama cewek itu boleh. Nah itu sih anggapannya kayak gitu, untuk exclusive or. Jadi pada saat anggapannya, lebih mudahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ketemu sama, sama jenis, sesama jenis, nah itu berarti nggak boleh, gitu. Tapi kalau misalnya beda jenis itu boleh. Ya, gampangnya kayak gitu ya, ingetin untuk exclusive or. Oke. Terus next. Nah, ini sih kalau ininya kalau misalnya ada exclusive or berarti ada XNOR. XNOR itu kebalikannya lagi. Jadi pada Tadi saat slide belum sebelumnya, Bu. yang mana? Yang ini? Iya, Bu. Oh, iya iya. Ya, oke. Ditulis dulu? Ya. Oh, iya sip. Ya kasih tahu aja kalau misalnya kecepatan. Permisi Bu, izin bertanya.
siap, Velio. Berarti ini tuh intinya selagi P dan Q-nya adalah hal yang sama apapun itu maka itu akan jadi negatif. Dan Iya. kalau beda bakal jadi positif. Jadi misalnya ada PQR. PQR ya, anggapannya kita misalnya tambahin dengan R, PQR. Iya. Kalau misalnya R-nya itu P-nya positif, Q-nya itu positif, R-nya negatif, berarti hasilnya apa? PQR-nya positif. Positif Kalau misalnya pendapatnya Oh. sama semua, pendapatnya sama Negatif. semua justru salah, justru salah gitu hasilnya. Ada lagi pertanyaan? Yan, kenapa Yan? Sudah ininya. Udah? Oke, Udah. next ya. Oke, kita next. Kita next. Nah, ini kebalikannya dari XOR. XOR kebalikannya XNOR. Jadi kita negasikan hasil dari XOR yang tadi. Kalau negasiin berarti ini. Kalau ini tuh pada saat ketemu yang sama justru positif. Atau benar. Pada saat ketemu yang beda itu justru salah. Nah, kalau yang ini. Karena XNOR. Kebalikannya yang tadi aja. Gampang ya, berarti tadi kalau konjungsi atau and berarti kebalikannya adalah not and atau none. Terus kalau misalnya tadi itu disjungsi berarti or. Or itu kebalikannya nor atau not or. Terus ada lagi tadi exclusive or, kebalikannya XNOR. Nah, itu ada 6 berarti. Udah ada 6 logika. Ibu izin tanya, kalau ini yang salah-salah kenapa jadi plus gitu? Yang Salah kenapa jadi benar gitu? salah-salah. Tadi kalau misalnya kita lihat lagi yang kalau misalnya, oh ini dari awalnya kenapa sih ini jadi plus? Kita lihat lagi yang ini. Nah, kalau misalnya ini kan kita buat tabel yang baru untuk XNOR ya. Negasi ini. Ini saya lagi rusak nih si itunya tabletnya jadi pakai mouse. Susah. Nah, ini negasinya ini Q anggapannya ini Q udahlah gitu. Nah, terus berarti negasi dari ini lawannya tinggal ini aja. Plus minus minus plus itu aja sih. Ya. Kalau misalnya nggak tahu itu dari mana, nah ini. Nah, dari sini. Iya Ibu, paham sekarang. Ya, sip. Jadi Terima ini kasih, Bu. iya, ini XOR, ini XNOR gitu. Oke, ada lagi? Kita next ya. Sebelum ada nanti soal-soal ada? Yan, kenapa Yan? Bentar dulu lagi nulis. Oh, belum. Sih Bu, saya boleh bertanya tidak ya? Iya, kenapa Mas? Ya Bu, maaf izin saya ngituin ke buku dulu. Kan ini katanya tuh materi logika matematika ya. Nanti apakah ada soal yang tentang apa? Yang tabel kebenarannya yang seperti ini Bu? Kira-kira ada nggak ya? Oh iya, itu berhubungan dengan soal-soal tabel kebenaran. Tapi nanti aja, ini baru pertemuan satu Mas. Kita santai aja dulu ya. Eh, nanti olap ya, muntah ya. Nanti muntah.
Iya, baru ketemuan satu, iya pasti ada. Makanya dari tadi kan, masih yang sederhana dulu ya, sebelum kita ke tabel kebenaran yang semuanya dan premisnya lebih banyak lagi. Kita masih pakai 2 pernyataan dulu aja, sebelum 3 pernyataan gitu kan. Soalnya nanti makin lama makin bingung. Oke, next ya. Ada lagi nggak mau Kan mau ditanya? lagi ini. Oh masih Ryan, Ryan udah nggak kelihatan terus masih nulis. Oke, Yan kasih tahu deh kalau kalau udah selesai, Yan. Oke, next ya, next. Yan, bisa Yan? Next. Bisa, Bu. Oke, next. Next lagi. Nah, ini sih udah masuk ke kesetaraan logis. Kesetaraan logis, kalau misalnya dua buah pernyataan yang berbeda dikatakan setara atau ekuivalen bila nilai kebenarannya sama. Kita lihat ada contoh satu, tidak benar bahwa aljabar linier adalah alat matematika dasar untuk desain logika. Ini benar ya. Terus aljabar boolean adalah alat matematika dasar untuk desain logika. Ini benar. Ini cuma contoh aja. Nanti kita lihat contoh kesetaraan logisnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, kita ganti si pernyataannya dengan menggunakan notasi. Ini berarti kita ketemu notasi tidak benar bahwa sistem bilangan linear, berarti P-nya itu apa P-nya? Coba P-nya apa? P-nya yang mana? Sistem bilangan biner dipergunakan dalam sistem digital. Ini P ya. Ini P. Nah, terus kalau sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan. Ini Ki ya. Ini Ki. Ini Ki. Nah, ini Ki. Oke, Ki. Makanya kita lihat yang ini. Kita lihat. Yang kita lihat yang ini. Kita lihat yang ini. Tidak benar bahwa sistem bilangan digital, nah ini P atau, berarti di sini atau ya, V kan? Ki. Nah, tidak benar bahwa, berarti tidak benar bahwa ada negasi. Ya, nih berarti ini tuh yang ini. Terus, itu akan ekuivalen atau sama dengan pernyataan ini. Nih, kita lihat, sistem bilangan biner tidak dipergunakan dalam sistem digital. Nah, yang ini P, yang ini P kan, ini P. Dannya pakai huruf A. Dan tidak benar bahwa sistem ini tidak, lihat ini ada tidak di sini ada tidak benar. Nah, berarti negasi P dan negasi Q. Sekarang ada yang bisa nggak membuktikan memang antara antara pernyataan yang pertama ini ekuivalen atau setara dengan pernyataan yang kedua yang ini? Ada nggak yang bisa? Ada nggak yang bisa? Dengan cara apa? Tadi, dengan cara tabel kebenaran. Kalau ada yang bisa, tinggal share screen. Bisa nggak share screen? Atau ada yang pakai handphone atau apa? Atau jelasin sih nggak apa-apa sih, jelasin pakai itu juga nggak apa-apa. Coba. Yang mengerjakan tabel logikanya. Sip. Kalau ada yang bisa, angkat tangannya ya.
Buktikan antara pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu benar. Setara atau sama. Jadi bisa aja kita nulis seperti itu, bisa juga kita nulis seperti itu. Baik Bu, bisa saya jelaskan? Bisa Mas, Dimas bisa? Oh iya. Ini Bu, boleh pakai ini enggak Bu? Nah, oke. Jadi Boleh di boleh. soalnya jadi di soalnya itu kan negasi dalam kurung P dan Q itu tuh ya. Oh, P negasi dalam kurung P atau Q. Nah, kita tahu di sini P atau Q itu bernilai plus 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 minus. Jika dinegasikan kita balik saja menjadi minus 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 lalu plus. Nah, ini setara karena dalam P konjungsi Q bernilai plus 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 minus. Jika kita negasikan keduanya, berarti kita juga tinggal balik saja. Minus, 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 dan plus. Kita lihat di sini, kalau negasi dalam kurung P atau Q berarti sama dengan yang dinilai di kanan. Begitu Bu, kurang lebih. Maaf kalau salah. Terima kasih. Iya. Ada yang mau nanya nggak? Tanya ke Dimas ayo. Mas, gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Ada yang mau nanya atau paham semuanya maksudnya? Dia tanya. Iya, dari kenapa begitu gitu. Nah, kenapa tiba-tiba Ibu boleh ngasih ini enggak? Apa? Boleh ngasih apa? Ini paling asumsi aku sih, soalnya aku juga baru belajar banget. Heeh. Aku bisa boleh kayak gini nggak Bu? Kan itu negasi itu kayak negatif gitu. Terus kayak dikaliin dalamnya P atau Q. Itu harus setara sama dengan negasi P dan negasi Q. Nah, aku tuh mikirnya karena negatif, karena P-nya dikali negatif, jadi negasi P, terus kebalikan atau dan sama kebalikan Q itu negasi Q, gitu. Aku mikirnya gitu, gak tahu kalau benar salah. Iya bener. Bener. Ya gitu pakai logika aja ya, maksudnya tuh kebalikannya dan jadi atau, kebalikannya atau jadi dan, terus karena itu P, terus tuh negasi P itu kebalikannya ya negasi P. Itu kayak perkalian ya, dikaliin di dalam kurung. Itu bisa aja, bisa. Tuh, cuman tadi pembuktiannya Dimas itu juga bisa. Paling tadi mintanya Pak Aib, Bapak minta apa tadi Bapak? itu kan langsung hasilnya ya, langsung hasilnya. Nah, mungkin ada barangkali yang lain belum ini ya, ada langkah sampai untuk dapat hasil P dan negasi P dan negasi Q gitu kan ya, dari mana gitu. Ada tahapan yang mungkin masih bisa dijelaskan gitu. Iya, atau ada yang udah buat catatan yang lebih lengkap lagi? Siapa yang mau share? Mungkin aku mau coba jelasin, Bu. Oh iya, Viva. Oke, jadi kenapa mereka berdua itu setara karena negasi P atau Q itu menyatakan kedua pernyataan tersebut itu salah. Karena sedangkan sama dengan yang negasi P dan negasi Q itu tuh hasil akhirnya tuh menyatakan keduanya salah. Kalau dari
tabel logika, di bagian konjungsi, pernyataan yang salah, negasi P, dan pernyataan yang salah juga, negasi Q-nya, itu menghasilkan P dan Q-nya itu kedua-duanya salah. Sedangkan yang di join Daniel NOR, yang notasi awal, negasi P atau Q, itu tuh dari juga sama menyatakan kedua-duanya salah. Misalkan kalau sehari-harinya ya, aku bilang aku semalam enggak makan sama tidur, itu kan berarti sama dengan aku enggak makan dan aku enggak tidur gitu, Bu. Oh, ini main pernyataan ya? Bu, oh iya tadi kan berarti kalau Dimas itu main, apa, main ini notasi, ini main pernyataan, terus tadi siapa tadi tuh, aduh lupa siapa satu lagi tadi, itu yang tadi jauh itu main rumus tadi tuh, ada 3 tuh beda tuh, ada 3 beda, main rumus, yang tadi satu lagi, siapa ya? Lupa ya satu lagi, tadi, siapa ya? Lupa. Nur, Bu. Ah, Nur? Oh iya, Ihsan ya? Nur Ihsan? Mhm. Mhm. Bukan, Bu, Oh, bukan. beda? Nur ini Nur Ifti. Oh, oh, iya iya iya. Oke. Nah tapi tadi, Pak Aib minta yang lebih detailnya lagi dari caranya punya Dimas. Tadi kan Dimas langsung tuh ya, kalau Dimas tuh langsung ke P dan Q dan P atau Q. Nah, kalau misalnya lebih lengkapnya berarti kita harus tulis dari P dan Q-nya dulu. P dan Q-nya dulu. Jadi tabel kebenarannya itu lebih banyak sih kolomnya. Ada yang udah jadi belum? Ada yang udah buat atau ngetik-ngetik gitu? Jadi untuk menghindari cara mudah untuk apa menangkap bahwa itu benar atau salah jawabannya itu sebenarnya dari apa dengan membuat tabel yang lengkap gitu. Heeh. Kalau dengan pernyataan logika di apa kadang-kadang bisa ini ya. Kadang-kadang bisa berbeda loh dengan logika yang ada di kita dengan rumus yang ada gitu. Iya, maksudnya Pak Aib itu, jadi kalau misalnya nanti pada saat ada pernyataan yang baru, misalnya contohnya R, PQR itu nanti kalian udah tahu, caranya dari awal, jadi nggak tiba-tiba gitu, nggak tiba-tiba. Karena kalau misalnya udah ada 3 pernyataan, nanti hasilnya akan beda ya, nanti hasilnya. Nah itu sih. Jadi harusnya dari ditulisnya tuh dari yang Dimas tinggal nambahin 2 kolom lagi, yang P dan Q-nya itu, sama negasi P dan negasi Q, baru ngebuat dan, P dan Q. Nah, Udah. gitu, betul. Gitu, itu sih. Ya itu aja sih. Iya sedikit. Bisa kebaca langkahnya gitu ya. Yang lain bisa paham, oh maksudnya ke situ. Kalau anak-anak sekarang mungkin sukanya yang instan, Pak. Jadi makan instan. Hati-hati nanti kita berpikir kan algoritmik ya. Iya. Harus terstruktur terbiasa dengan dengan step by step gitu. Kalau sudah ke aplikasi. Iya, kebiasaannya nanti kalau misalnya itu di algoritma ya. Jadi cara berpikirnya gimana itu. Makanya harus, lebih detail lagi aja sama lebih runtun gitu si caranya. Oke, next ya. Kita next. Oke, next. Nah, tadi kalau misalnya berhubungan dengan yang Nur Rizky apa tadi? Oke, ini tuh berhubungan dengan, hukum-hukumnya. Jadi dalam logika proposisi itu ada namanya aljabar proposisi. Itu belajar tentang hukum-hukum aljabar yang diterapkan dalam logika proposisi. Nah, yang pertama ada idempotent. Kalau idempotent berarti idem poten. Ini nggak tahu, ini ada yang salah nggak sih, Pak, ini yang ini? Atau aman ya? Jadi kalau misalnya P, ini Ki ya? Ki ya? Salah ini kayaknya. Jadi kalau misalnya kita ketemu P atau P, itu jawabannya P. Jadi kalau misalnya ada Ki dan Ki, itu jawabannya Ki. Kenapa? Jawabannya Ki ya, betul jawabannya Ki harusnya. Jawabannya Ki. Yang ini salah ya, yang ini. Nanti dibenerin deh si slide-nya. Nah, ini jawabannya Ki. Kalau misalnya gampangnya idempotent tuh idem, samalah idem ya, idem. Oke, terus ada, sama seperti matematika, ini ada hukum asosiatif. Asosiatif, jadi kalau mau yang mana duluan yang dikerjakan, P atau Q duluan atau R itu sama aja, atau misalnya Q atau R duluan, P-nya P-nya ini di apa, di
disisihkan dulu. Nah, itu juga nggak apa-apa yang ini. Ini asosiatif ya, sama seperti hukum asosiatif kalau misalnya di matematis. Terus yang ketiga ada hukum distributif. Nah, hukum distributif ini di perkalian ini P atau Q dan P atau R. Jadi ini perkalian ini distributif. Sama dengan di matematika biasanya kalau misalnya di SMA itu. Lalu komutatif. Kalau komutatif berarti dibalik-balik terserah mau itu P atau Q atau P itu sama aja. Terus P dan Q atau Q dan P itu sama aja. Ini komutatif. Jadi ada 4 ini. Coba ditulis dulu nggak apa-apa. Ini ada hukum aljabar proposisi. Jadi hukum-hukum aljabar yang digunakan dalam logika proposisi. Ditulis. Nanti ada lagi di bawahnya. Ibu boleh nanya nggak ya, Bu? Iya, kenapa? Untuk yang di distributif tuh kenapa yang P dan Q dan R kenapa tiba-tiba ada atau di tengah-tengahnya? Distributif. Oh, mana yang distributif? Ini yang dan Yang atau apa yang nih? Ya, yang ini. Yang ini kan? ya, Heeh. ya. Yang ini kan kalau misalnya itu tuh ini tuh hukum distributif ada P atau Q yang ini atau Q terus dan P atau R gitu ya. Atau enggak Pak Aib bisa jelasin Pak Aib? Yang Yang hitungan. bawahnya, Bu. Oh, oh yang ini salah ya kayaknya. Oh iya, salah yang ini. Oh yang bawahnya P atau Q dan ini ya. Salah ya harusnya dan ya. Ya, harusnya dan. Itu ya mungkin apa namanya itu P dan Q atau Ya. R gitu. P dan Q atau R. P dan Q atau yang ini gini ya Pak. Ya. Itu tipe aja tipe. Tapi nggak apa-apa berarti mahasiswanya kritis. Teliti. Teliti. Ya benar, itu. Sip, Hovifah. Ya. Kemarin juga ada beberapa buku memang yang salah ya Pak ya. Jadi referensi itu situnya ada salah, nanti diperbaiki. Coba di Terus nanti sambil jalan saja lah. Iya. Ini terus terang di elektro mata kuliah apa? Baru ya, untuk kurikulum ini baru ada. Sebelumnya belum ada. Kenapa sama dengannya ada 3 itunya garis itunya? Sama dengan ada 3. Iya. Bentar. Saya mau edit tadinya. Oh yang ini? Oh Iya. itu sama dengan ekuivalen tadi. Jadi maksudnya sama dengan, setara itu. Mau itu 2 juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma biasanya kalau misalnya itu tulisannya ekuivalen atau setara ya, Pak Aib atau bisa menjelaskan Pak Aib simbol itu? Itu hanya ini aja, jadi biasanya kalau sama dengan itu digunakannya untuk yang di aljabar gitu, 1+1 sama dengan 2 gitu. Nah kalau di sini kan ini kan bukan itu, tapi ini pernyataan gitu kan ya. Sebetulnya intinya serupa aja, hanya masalah simbol saja. Setara lah, ekuivalen gitu. Ini nanya Pak, kalau simbol yang itu ke atas atau ke bawah, yang bawahnya distributif, yang kedua? Yang bawahnya distributif, yang ini nih, yang ini jadi atau ya. Jadi P dan Q atau R, jadi V yang ini nih. Yang ininya. Bentar, saya hapus dulu, hapus. Yang ini. Yang ini udah benar, yang ini udah benar. Nah, yang ini udah benar, yang ininya jadi ke bawah, jadi atau. Jadi jawabannya ini. Gitu.
Oke, Bu. Ya. Ada lagi? Udah? Nulis aman nulisnya? Sekarang kita Dikit lagi, Bu. Oh, dikit lagi. Kinya. Udah, Bu. Oke, sip. Nah, selanjutnya ada yang kelima, hukum yang kelima. Hukum yang kelima itu ada hukum identitas namanya, hukum identitas. Kalau yang ini agak harus diperhatiin ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu P atau F itu sama dengan P. P atau T itu sama dengan T. Ini hukum identitas, tapi jarang banget nanti dibahasnya ke sananya. Ini hukumnya jadi agak harus dihafal sedikit yang ini. P dan F sama dengan F, P dan T sama dengan P gitu. Terus selanjutnya ada namanya hukum involusi atau kita tahu kalau misalnya udah tidak benar keyboard tidak benar tidak. Jadi kalau misalnya negasinya dari negasi ya berarti benar ya. Negasinya dari negasi P berarti P itu. Udah negasi terus dinegasiin lagi berarti hasilnya P. Itu namanya hukum involution. Terus komplement. Nanti next-nya juga sering berhubungan dengan ini komplement. Nah, komplement itu ada misalnya ketemu P atau negasi P. Berarti itu ini kayaknya ada yang salah di sini. Nanti coba dicek lagi ya untuk komplement. Jadi hukum komplement itu seperti apa? Jadi atau kalau misalnya ini. Terus kalau ini negasi T sama dengan F, negasi F sama dengan T. Ini komplement. Sebenarnya komplement ini tuh sama dengan kebalikannya sih sama kayak negasi, tapi nanti di next aja untuk yang ini. Terus yang ke-8 hukum De Morgan. Jadi yang tadi kita buktikan adalah hukum De Morgan. Jadi kalau misalnya ada negasi di dalam kurung P dan Q itu adalah negasi P atau Q. Jadi negasinya dan itu atau, negasinya atau itu dan. Ini namanya hukum De Morgan. Gitu. Tadi yang Nur siapa? Ya itu Nur, itu yang ngejawab soal rumus. Itu tuh namanya hukum De Morgan. Untuk yang komplement yang ini nanti kalian sambil cek buku-buku referensi yang lain atau ada yang salah tipe-tipe dari sini atau enggak gitu. Untuk yang ini. Identitas, komplement. Kalau involusi sama De Morgan ini udah benar. Tapi komplementnya nanti kok dipakainya. Udah, kita next. Nah, dikit lagi. Belum. Ini yang masuk pengguna Zoom ini namanya siapa ini pengguna Zoom? Ada akun namanya pengguna Zoom, tapi nggak tahu siapa. Udah? Udah, Bu. Oke, kita next ya. Next lagi. Sedikit lagi aja untuk yang ini. Nah, ini kalau ini contoh-contoh pemakaian hukum aljabar. Jadi kalau misalnya kita punya pernyataan P dan P atau Q itu gunanya apa hukum aljabar? Itu untuk menyederhanakan
jawabannya. Jadi sebenarnya kalau pada saat kita ketemu ini P dan P atau Q itu jawabannya sama dengan P. Nah ini. Jadi itu untuk menyederhanakan, itu. Tapi nanti aja, next aja. Udah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Baru pertemuan 1 soalnya, jadi nggak terlalu itu. Ada pertanyaan? Aku mau nanya. Oh iya, kenapa? Masih di-mute tadi saya. Ini apa, tentang yang sebelumnya yang tadi Dimas jawab, yang apa sih? Kan ada yang negasi dalam kurung P atau Q gitu. Nah, ya itu. Nah, saya tuh gak ngerti kenapa bisa di dalam kurungin. Jadinya kenapa negasi dalam kurung P atau Q gitu. Apa yang ngebuat yang ngebuat di dalam kurunginnya tuh apa gitu. Pengen tahu aja. Yang ngebuat kenapa harus di dalam kurung gitu ya? Jadi nanti pada saat, Bu itu harus dikurungin atau enggak gitu kan ya, bingungnya tuh di situ ya? Iya. Iya. Sebenarnya kita lihatnya tuh dari pernyataannya. Tadi pernyataannya kalau misalnya kita lihat itu ada sistem bilangan biner dipergunakan dalam sistem digital, itu anggapannya P ya, P. Terus sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan itu Q. Nah, ataunya berarti P atau Q. Nah, kita lihat tidak benar bahwa. Nah, tidak benar bahwa berarti semuanya masuk ke dalam. Tapi pada saat kapan kita nggak masuk ke dalam? Nah, ini sekarang selanjutnya yang mau saya kasih ke kalian buat mikir, kira-kira jawabannya apa gitu. Selanjutnya ini aja udah gitu aja sih. Tidak benar bahwa berarti artinya yang di bahwa pernyataan P dan pernyataan Q itu dua-duanya tidak benar. Makanya di dalam kurung. Kalau pada saat pernyataannya ya itu harus mungkin lebih ke lihat lagi kalimatnya, kalimat pernyataannya. Yang Aufa tanyakan nanti kita lihat di latihan. Bentar di sini, ada di latihan. Ada lagi nggak? Sebelum kita latihan, yang jawab di kolom chat aja ya. Bisa kan? Pakai yang ini sama pakai V gitu bisa kan? Ya. Siap-siap kolom chatnya yang jawab. Saya punya 5 soal aja, 5 soal sebelum pertemuan 1 ini cukupkan ya. Kalau ada tambahan mungkin nanti dari Pak Aib. Oke. Bentar saya mau share dulu latihan soalnya. Stop share dulu ya. Dijawabnya di kolom chat ya, siap-siap di kolom chat. Kolom chat latihan soal. Ini karena baru pembukaan jadi nggak susah-susah kok soalnya. Cuman 5 soal aja. Nanti kalian dijawab aja sama siapa. Ini yang ini nih, bagian C. Wait, saya share lagi. Nah, ini yang nomor 1 aja. Nomor 1A. Gampang ya itu ya, nomor 1A. Coba ada yang bisa jawab di kolom chat. Yap, benar. Fikri, benar itu P dan Q. Sip. P dan Q. Sekarang yang B. Oke. Bu, yang jawab itu teh Aufa Akmal, Bu, bukan ini bukan Nur Ifti, bukan. Iya, Aufa yang tadi, ya, Aufa. Nanti ada kok recordnya ada Aufa tadi. Wah, Fikri lagi. P atau anak itu pintar tapi tidak sopan. Anak itu pintar tapi tidak sopan. Masuknya ke atau ya, tapi tidak sopan. Anak itu pintar tapi tidak sopan. Setuju nggak itu? P atau dan I. Anak itu pintar tapi tidak sopan. Pakainya atau. Atau dan, Bu. Kayaknya ada. Tuh, coba pakainya dan. Dan. Iya. Jadi setujunya atau dan? Dan. Anak itu pintar tapi tidak sopan.
tapinya tuh di situnya itu ya, anak itu pintar tapi Tulisnya tidak kayak sopan. gimana? Nggak tahu Pak. Atau kalau Jadi yang tepat itu dan ya. Coba. Iya, Nah, karena kalau atau itu salah satu benar. salah satu benar. Jadi yang tepat itu dan. Makanya tadi siapa yang tanyain tuh Aufa lagi ya. Nah, ini belajarnya itu pada saat notasi, pada saat pernyataan kita balikin ke notasi gimana, pada saat notasi kita balikin ke pernyataan gimana, itu yang harus latihannya di situ. Terus, yang C, siapa yang jawab yang C? Yang C duluan itu siapa itu? Siapa itu? Negasi P, konjungsi, anak itu Benar. anak itu tidak pintar, anak itu tidak pintar maupun sopan, anak itu tidak pintar maupun sopan. Pakai dan lagi ya, anak itu tidak pintar maupun sopan. Yang benar itu jawabannya anak itu tidak pintar maupun sopan. Oh, yang ini juga bisa sih tulisannya nih. Yang negasi P, konjungsi ki itu salah. Kalau Dimas itu salah, Mas. Harusnya itu tidak pintar maupun anak itu ya negasi P atau ini beda lagi ya. Yang raya itu beda juga. Hati-hati dengan tadi yang di dalam kurung ya. Negasi P dan negasi. Oke, negasi P itu. Yang dalam kurungnya yang hati-hati itu negasi P dan negasi ki. Yang tadi yang jawab negasi P dan oh ya, Nanda. Jawabannya yang Nanda duluan tuh. Nanda Firzatullah. Nah, itu negasi P dan negasi ki. Setuju ya? Jadi pakai dan di situ. Anak itu tidak pintar, negasi P. Terus maupun tidak sopan, berarti pakai dan tidak pintar gitu. Jangan terkecoh sama yang tadi Aufa tanyain dalam kurung. Tadi dalam kurung. Belum ada itu. Dalam kurung. Nanti soalnya kalau dalam kurung nanti hubungannya itu dengan hukum tadi De Morgan. Ngeganti ya. Ngeganti itu bukan dan lagi tapi jadi atau. Mak itu yang jangan jadi itu. Terus coba sekarang, tidak benar bahwa anak itu bodoh dan tidak sopan. Kan sama. Keyboard Gimana? mana Bu yang ini teh yang yang dan ataunya Bu di keyboard susah. Yang ataunya kan pakai V aja. Pakai V. Ya kan? Pakai V. Kalau atau nah, atau plus, Arif, bisa itu. Tidak benar bahwa anak itu bodoh dan tidak sopan. Nah, bahwa anak itu bodoh dan tidak sopan ini seperti yang tadi ya. Berarti negasi P plus Q atau negasi P plus Q kok plus? Kan dan itu. Anak itu bodoh berarti negasi P ya. Ini negasi P. Dan terus tidak sopan berarti negasi ki. Tuh, mana coba jawabannya yang benar? Kalau ngejawab pakai D gitu dong. Jadinya pusing lihat. Dia sampai mana? D gitu. Yang D. Itunya D gitu. Ininya D. Jadi jawabannya apa? Jawabannya itu negasi dalam kurung, negasi P, dan negasi Q. Nantinya jadi jawabannya ini negasi ini D itu tidak benar bahwa negasi terus dalam kurung negasi P dan dannya itu ini yang ini terus negasi Q bodoh ya bodoh dan tidak sopan berarti negasi Q. Nah hasilnya Pelio sepertinya ya Pelio atau Muhammad Raya, cuma nggak ada kurungnya Muhammad Raya ya. Nah itu dia. Nah itu dia. Kalau misalnya pakai Morgan berarti gitu ya. Alfa juga benar, Alfa juga benar ya, Alfa ya. Tapi tidak ada huruf D itu. Iya, pusing Bapak lihatnya jadinya. Bu, boleh izin bertanya, Bu? Iya.
Kais? Kalau misalnya yang D itu kan, jadi secara tidak langsung kan si pernyataannya tuh anak itu pintar dan sopan, Bu. Kalau Mhm. misalnya kita jawabnya langsung P dan Q bisa, Bu? Bukan P dan Q kali, P atau Q. Iya, Bu, P atau Q. Heeh, P atau Q, ya bisa jawabannya kayak gitu. Tapi kan tadi kalau misalnya kata Pak Aib, proses ya, Pak Aib ya? Jadi harus ada prosesnya itu. Heeh, Itu sudah menggunakan De Morgan kan sebenarnya kalau ya? iya, Bu, udah hukum. atau tuh pakai V ke atas atau V ke bawah? Atau itu V ke atas, V ke bawah? Kalau misalnya atau tuh V aja, tapi kalau yang dan itu yang kayak huruf A itu. Bayangkan aja dengan ini dengan apa, atau itu huruf apa belakangnya? U kan ya? Nah, Kalau dan belakangnya N kan ke bawah gitu, kebalikan dari U. Coba diganti V dengan kebalikan dari U. N or gitu, N or tuh, N or. Ya, takutnya pusing ini, Ryan pusing ini, sama simbol-simbolnya. Udah, ada lagi? Next. Jawab E. Oh, ini ada yang udah kirimin. Bapak mana Bapak? E. Apa gitu? Anak itu pintar atau bodoh namun sopan. Anak itu pintar namun anak itu pintar, berarti P. Atau bodoh, P dalam kurung namun sopan. Atau bodoh namun sopan. P dalam, ini nih, E-nya P atau negasi P plus namun sopan. Itu yang pada saat ketemu namunnya, itu. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Logikanya yang mana? P atau anak itu pintar, P atau negasi P plus Q. Kayaknya yang Aisyah itu harusnya jangan plus di sana kan atau kan ya? Harusnya dan ya, itu yang ininya. Tahu Jadi Bu atau bodoh. ditunya. Hmm? Atau kan ditanyanya atau. Enggak, bukan. Yang itu P ataunya pakai V. Tapi kalau pada saat namunnya itu di dalam kurung harusnya itu. Tapi ini jawabannya beda-beda loh semuanya. Ada yang sama nggak? Setujunya yang mana ini? P plus. Nah, yang benar itu Arif. Yang benar itu Arif kayaknya. Tuh. Gimana Pak Aib? Setuju nggak? Yang benar Arif. Arif Fajri. Nah, itu Arif Fajri. P plus negasi P dikali Q. Jadi namunnya pada saat namunnya itu jadinya dan. Jadi dikali itu. P plusnya kan P plusnya anak itu pintar atau dalam kurung karena ada koma di sana negasi P dikali Q. Nah, itu. Oke. Sip, udah. Saya stop share aja. Ada pertanyaan dulu? Udah kita udah ini. Ya, Hari ini ngomong seperti memang ada ini diskusi. Lebih enak kalau nanti bisa dilanjut di pertemuan berikutnya ya, secara offline ini jadi. Ini pertemuan 1 itu tentang logika matematika. Nanti kita lanjut di pertemuan kedua untuk logika matematikanya. Jadi lebih enak offline ya. Bapak ada tambahan dulu Bapak? Saya kira cukup saja dulu lah ya. Oh iya. Silakan. Sip. Jadi gini, usahakan ya di dalam menjawab ini runut gitu ya. Jadi tidak loncat langsung ke jawaban akhir gitu ya. Usahakan. Misalkan kalau kita tahu, kalau di sini nggak apa-apa karena ini ya, medianya gitu. Jadi misalkan, kita tahu P, kalau bukan P berarti negasi P gitu kan ya. Kemudian nanti bukan Q berarti negasi Q gitu dan seterusnya. Ingkaran sehingga nanti bisa tahu akhirnya simbolnya seperti apa. Jadi kalau yang soal barunya sebetulnya lebih ke mencoba memahami menyatakan pernyataan itu dalam bentuk simbol gitu. Jadi kayak langsung misalkan tiba-tiba jadi hukum De Morgan, nah itu
berikutnya sebenarnya. Oke, ya semoga itu aja mungkin. Iya. Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup? Udah? Kalau misalnya mau latihan-latihan kan tadi bisa ya dari apa, dari cari aja yang bukunya, Pak Rinaldi Munir atau misalnya ada juga di sana, kayak PDF-nya terus tuh PowerPoint-nya juga banyak untuk matematika diskrit dari, universitas lain banyak ya, dari ITB banyak lah yang itu untuk yang kalau mau belajar lagi, itu. Ada pertanyaan lagi? Ya, Bu. Aku mau nanya untuk ada suaranya nggak? Oke. Recording stopped. Audisinya keluar. Ini nggak tahu kenapa mental. Mental saya. Nggak tahu kenapa, padahal nggak biasanya kayak gini mental dari Zoom tadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi mulai minggu depan kita jam 1 siang, nanti mudah-mudahan offline untuk kelasnya saya juga belum tahu, nanti dicek dulu ya untuk kelasnya di mana. Terus ada pertanyaan dulu? Udah nggak ada? Kalau nggak ada biasanya ini, oh Pak Ip masih ada ya? Biasanya kalau saya dulu dokumentasi terakhir Bapak, yuk kita dokumentasi. Dokumentasi terakhir. Dokumentasi dulu sebelum penutupan. Dipoto ya? Ya dipoto, Bapak dipoto. Ya, silakan dibuka itunya apa, kameranya ya. Iya. Kayak Tuan. Dimas Dimas udah aman Dimas ya? Tadi ada Oke, bentar. Tinggal nunggu yang masih ada ini. Fikri, Putri, Dimas, Mas, Viko nggak tahu masih di jalan. Tony ada nggak Tony? Fikri, Lutfi. Nanti saya kasih ke grup ini dokumentasinya. Viko ada masih Viko? Tinggal Viko doang nih, tinggal Viko. Ifti gelap-gelapan kayaknya nih. Nggak bisa kameranya? Viko, masih ada Viko? Masih ada? Dah. Ayo, Bapak mau aba-aba dari siapa, Bapak? Silakan, Bang. Oke, mulai ya. Aba-aba dulu. 1, 2, 3. Oke. Dah sekali aja ya, Bapak ya. Ya, Biasanya gitu. pakai gaya bebas kalau dia sih, Pak. Biasanya pakai gaya bebas. Oke. Ya sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu, sukses buat kuliahnya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.